Ane wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prastia kembali ke hadapan Anda. Dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Westiandani memberangkatkan kontingen Banyuwangi untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov 9 2025 pada Rabu pagi. Ipuk meminta para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik Banyuwangi. Kontingen Banyuwangi yang akan berangkat ke ajang Porprov di Malang Raya berjumlah 638 orang. Mereka terdiri dari 498 atlet, 105 pelatih dan ofisial, dan 34 panitia. Kontingen tersebut akan berlaga di 48 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ipuk mengatakan tak membebani para atlet dengan target khusus. Ipuk hanya berpesan agar para atlet tampil maksimal. Mereka ini adalah duta olahraga Banyuwangi yang bertanding di kabupaten lain. Maka ia pun juga titip untuk tetap menjaga tingkah laku, karakter agar nama Banyuwangi tetap baik. Selain itu, Ipuk juga berpesan agar para atlet menjaga kesehatan dan tak gampang putus asa selama bertanding di nomor-nomor yang diperlombakan. Menjadi atlet yang gigih dan tangguh karena dalam setiap kesuksesan pasti ada tantangannya. Ya, tetap sportivitas dan mereka ini adalah duta olahraga Banyuwangi dan bertanding di kabupaten lain. Maka saya titip jaga tingkah laku, jaga karakter kalian agar nama Banyuwangi juga tetap baik. Dan saya juga pesan jaga kesehatan, jangan asa, jadilah pribadi yang gigih dan mampu. Setiap kesuksesan pasti ada tantangan. Saya berharap anak-anak juga memahami bahwa kita daerah harus memberikan support kepada mereka walaupun memang ini dengan tantangan, hambatan dan juga tantangan. Jadi saya berharap anak-anak memahami ini dan mari saya ajak bareng-bareng karena mereka juga fokus di bidang olahraga dan olahraga juga bagian penting dalam pembangunan daerah. Maka mari sama-sama dengan Banyuwangi dan dengan Kabupaten Banyuwangi. Untuk atlet, Ipuk berharap kontingen Banyuwangi bisa tampil lebih baik dari tahun sebelumnya. Ketua KONI Banyuwangi Ahmad Hairullah menjelaskan atlet yang berangkat ke Malang Raya terdiri dari 269 atlet putra dan 229 atlet putri. Secara khusus, KONI menargetkan Banyuwangi bisa masuk ke posisi 5 besar pada Porprov 2025. Meski baru diberangkatkan, atlet dari beberapa cabang olahraga telah bertanding dalam Porprov. Salah satunya yakni cabur Hapkido. 1 emas dan 3 perak berhasil dibawa pulang oleh para atlet dari cabur tersebut. Hairullah menyebut ada beberapa cabur lain yang berpotensi meraih medali, khususnya emas antara lain cabur selam, atletik, taekwondo, sepatu roda, dan catur. dengan yang diinginkan oleh Bupati, Banyuwangi diharapkan bisa mendapatkan 3 besar. Kita upayakan dalam target tersebut, kita dorong anak-anak untuk mendapatkan motivasi sehingga target tersebut bisa terpenuhi. Namun demikian, berapapun
yang diperoleh di dalam kegiatan program anti medali. Dan ya paling tidak ada di urutan 5 lah, karena kita belum pernah di urutan itu. Realitasnya 5 itu Pak ya? 56. Cabur unggulan kalau melihat hasil terakhir dari monitoring tim KONI itu ada perubahan dari pokok sebelumnya, masih tetap ada di selam isu insya Allah, terus atletik, taekwondo, terus itu sudah memenuhi di sepatu roda, terus apa lagi catur. Handoko Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60, 110,
dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox.
dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark. Didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan, pelatihan, dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Masyarakat hutan Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi mendatangi kantor DPRD Banyuwangi pada Rabu sore untuk mengikuti hearing. Dalam tuntutannya, warga meminta bantuan DPRD Banyuwangi agar dapat menjembatani permintaan mereka mengelola lahan di kawasan hutan di tempat tinggal mereka. Dalam hearing yang dilakukan pada Rabu sore tersebut tidak ada satupun perwakilan perhutani Banyuwangi Barat. Menurut Sulaiman Sabang, selaku perwakilan masyarakat yang juga ketua dari LSM Gerak, puluhan tahun warga tidak punya lahan pertanian, sehingga selama hidupnya sampai harus menjadi buruh kasar hingga ke situ bondo. Padahal seharusnya kehidupan warga tidak perlu sengsara, karena sebetulnya mereka dapat hidup dari mengelola lahan perhutani yang tidak digunakan. Pengelolaan lahan tersebut juga dapat menjadi penjaga keamanan hutan agar terhindar dari tindakan illegal logging. Namun kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan dari para pencuri kayu justru tak mendapatkan imbal balik yang baik dari Perhutani Barat. Sehingga Sulaiman berharap Perhutani Barat dapat memberikan pencerahan kepada warga dan dapat memberikan kesempatan warga untuk mengelola lahan.
Warga pun disebutnya siap melakukan perjanjian kerjasama dengan Perhutani Barat untuk pengelolaan lahan-lahan tersebut. Ini nanti kita lihat, kita ada peraturan. Peraturan itu dibuat oleh manusia untuk menertibkan kehidupan manusia. Harus dipahami itu. Jadi kita tidak boleh terpaku dengan peraturan. Padahal peraturan walaupun hutan lindung, kalau cuma satu pohon dia jaga dari sampai dulu kiamat, hanya satu pohon di situ dia menjaga. Tapi kalau masyarakat petani ini kalau dia masuk menanam, berarti dia menambahkan pohon. Tujuan hutan kan menambahkan pohon. Kalau dia itu ingin bahwa hutan lindung itu divariasi atau dikembangkan, dia harus menanam dong. Kenapa dia nggak nanam? Makanya masyarakat ini sekaligus meningkatkan taraf hidupnya, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Itu yang kita maksudkan. Jadi apapun alasannya bahwa hukum ini, aturan ini, semua kekayaan laut, darat, bumi, semuanya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Intinya tidak akan mau perhutan mau naik persen, oke, ayo kita bicarakan. 20% apa 30% untuk perhutani, oke, nanti kita bicarakan. Tapi iakan dulu. Sekian puluh tahun mereka nanam tapi dengan rasa ketakutan, diselimuti dengan rasa ketakutan, geretak tiap hari. Ini tadi kita mau danam sudah disabotasi oleh aspernya, kopinya masyarakat dicabut. Jadi mereka minta untuk dimanfaatkan. Karena di Banyuwangi ini di KPH Selatan, di Alas Malang ya. Alas Malang ya Pak ya. Alas Malang itu boleh. Ini warga Banyuwangi. Dia ke sana nanam sana 8 hektar loh. Dia sekarang pergi pulang lihat kebunnya pakai Pajero. Sedangkan dia tinggalnya di desa hutan Keluncing, Pakel. Tapi tidak bisa diizinkan untuk menanam. Akhirnya mereka sampai sekarang ini begini. Sebenarnya masyarakat desa hutan itu lebih kaya daripada yang di luar itu, karena mereka langsung dihadapi dengan lahan perhutani yang begitu subur. Gitu. Kepala Desa Keluncing, Sumawi, yang hadir pada hearing tersebut mengatakan bahwa di wilayahnya terdapat 1.500 kepala keluarga dan hanya 30% diantaranya yang memiliki lahan pertanian. Namun demikian, luasannya pun jauh di bawah standar. Sumawi menegaskan bahwa warga tidak meminta lahan di hutan, melainkan memohon untuk ikut menanam dengan sistem tumpang sari di lahan perhutani. Untuk memberi peluang di dalam hal itu, CSR-nya saja perhutani tidak pernah keluar. Untuk masyarakat hutan di sekitar hutan. Lah, desa kami itu dilindungi, melingkar itu hutan, Bu. Kalau mungkin udah tetangganya ya sebatang kera gitu. Lah kalau petani masyarakat kita yang ada di sekitar itu tidak boleh nanam, sementara hanya sebatas nanam, Bu. Ya. Masa sih nggak boleh kasarnya kan gitu. Lalu kemana kesejahteraan umum pada intinya itu? Sampai Pak Kepala Desa yang baru ini mungkin perlu dengar hutan itu seperti Ketua Komisi 2 DPRD Banyuwangi Emi Wahyuni Dwi Lestari mengatakan pihaknya mendukung hearing yang diajukan masyarakat Desa Keluncing. Menurut peraturan yang sempat dibaca, lahan hutan tersebut bisa dimanfaatkan, namun akan digali lagi prosesnya seperti apa, bagi hasilnya bagaimana, karena harus ada sharing supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara terkait ketidakhadiran Perhutani Banyuwangi Barat, pihaknya akan menjadwalkan ulang dengan berencana mengundang pihak yang lebih luas, termasuk cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Juga ranahnya Dinas Perhutani Provinsi kan seperti itu. Mungkin kalau nanti lebih lengkap apa yang diinginkan oleh warga dari 70% desa Keluncing itu nanti bisa tersampaikan. Kira-kira seperti itu. Hari ini, kenapa? Alasannya tidak pertanian. Nah, hari ini yang enggak ngasih alasan, jadi enggak hadir. Tapi sudah dihubungi ya? Sudah dihubungi dan kita sudah bersurat, ya mungkin ada kegiatan lain kita tidak tahu, tapi belum ada konfirmasi ke kami. Hari ini yang hadir hanya LSM Gerak, kemudian Kepala Desa Keluncing, kemudian Camat Licin, Dinas Pemberdayaan Desa, kemudian Pak Ilham selaku Kepala Dinas terkait keinginannya LSM Gerak juga warga Keluncing. Ini memang hearing ini sudah lama, tetapi jadwal DPRD padat, kemudian kita menjadwalkan lagi berkali-kali, benturan terus dengan kegiatan yang mungkin salah satunya karena ganti-ganti jadwal kemudian bertepatan dengan perhutani ada kegiatan seperti itu. Handoko Kusumo, CTV.
Kebakaran melanda sebuah rumah di Dusun Kerajaan Desa Tampo, Kecamatan Curing, Banyuwangi pada Rabu siang. Kebakaran tersebut terjadi diduga gara-gara selang LPG bocor saat pemilik rumah tengah memasak untuk keperluan tahlilan 100 hari. Api saat itu cepat membesar dan membakar bangunan rumah. Akibatnya seisi perabotan rumah dan 1 unit motor ikut hangus terbakar. Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Banyuwangi Salambi Wanto mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 siang. Rumah itu adalah milik Misila. Ceritanya saat itu pemilik rumah tengah memasak di dapur. Ketika api kompor menyala, rupanya selang LPG bocor. Api kemudian merembet dan membesar. Menurut keterangan pemilik bahwa ia memasak nasi untuk keperluan hajatan 100 hari. Kemudian ia keluar sebentar untuk ke warung. Beberapa menit kemudian, ia mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa dapur rumahnya kebakaran. Dari informasi yang dihimpun, kebakaran disebabkan karena kebocoran selang gas. Api pun kemudian menjalar ke bangunan dapur rumah. Peristiwa kemudian dilaporkan ke Damkar Banyuwangi. Tim Sektor Srono, Mako Induk, dan Sektor Bangurejo menindaklanjuti laporan tersebut dan menuju ke tempat titik lokasi kejadian kebakaran dan melakukan penanganan. Setiba di lokasi, tim langsung melakukan penanganan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 15:13. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dari keterangan pemilik, kerugian ditaksir mencapai 40 juta rupiah, meliputi bangunan, kulkas, mesin cuci, motor Yamaha Jupiter Jet, dan barang berharga lainnya. Handoko Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan.
Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon.
PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN UI Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN UI Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN UI Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Para sopir truk di Banyuwangi yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Logistik Indonesia ASLI melakukan konsolidasi terkait penerapan zero odol. Bahkan mereka menilai kebijakan tersebut tidak realistis dan memberatkan sopir truk.
Rapat koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada nasib sopir truk. Dalam hal ini, para sopir menuntut agar kebijakan zero odol dihentikan. Dalam pertemuan tersebut, selain dihadiri oleh para sopir truk Banyuwangi, hadir juga perwakilan anggota Asosiasi Sopir Logistik Indonesia dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali. Menurut Slamet Baroka selaku komando asli, kebijakan zero odol ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mereka juga menyoroti potensi hukuman pidana bagi pelanggar odol yang dinilai tidak adil. Kebijakan zero odol sendiri bertujuan untuk menormalisasi kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih di jalan raya, serta mengurangi kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas. Namun para sopir truk menilai kebijakan ini kurang mempertimbangkan kondisi operasional dan kesejahteraan mereka. Dalam waktu dekat, para sopir akan mengirim surat ke Istana Negara dan mereka berharap aturan ini dikaji ulang dan dicabut, lalu menyusun aturan baru serta bila perlu, mereka diundang supaya melahirkan aturan yang bisa diterima para sopir truk. Hari ini dalam rangka konsolidasi semua sopir se-Indonesia yang terfokus di sini untuk melakukan aksi unjuk rasa penolakan penerapan undang-undang zero odol yang tidak berkeadilan. Langkah-langkah aksinya seperti apa, Pak? Sebentar lagi kami akan mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke Istana Negara. Terus akan melakukan aksi demo atau bagaimana? Aksi demo. Selain tuntutannya seperti apa sih, Pak? Tuntutannya itu aturan ini diberlakukan dari hulu sampai ke hilir, supaya adil antara pengguna jasa dan kita selaku transporter. Fakta di lapangan sendiri seperti apa? Fakta di lapangan sendiri ini, sekarang ini sopir tuh merasa ketakutan dengan adanya peraturan ini. Peraturan itu jangan jadi momok kepada rakyat kecil. Harapannya? Harapan kami peraturan ini dikaji ulang. Bila perlu dicabut saja. Susun aturan yang baru, undang kami supaya melahirkan aturan yang bisa diterima oleh kami. Di hari ini kami dari perwakilan sopir truk logistik melaksanakan konsolidasi untuk menolak undang-undang odol yang Handoko Kusumo, CTV. secara tidak adil. Hiasan penjor kerap dipergunakan sebagian warga Desa Yusomulyo, Kecamatan Gambiran ketika dalam acara adat lingkungan maupun acara tertentu. Sehingga dalam pembuatan penjor tersebut perlu tangan terampil dan berpengalaman. Penjor merupakan hiasan yang terbuat dari bambu dan dirias dengan janur kuning serta didesain dengan sedemikian rupa. Sehingga terbentuklah panji atau pataka yang biasanya digunakan untuk menandai sebuah kegiatan. Tidak semua kalangan bisa membuat penjor, karena pembuatan ini perlu keterampilan yang memadai karena harus telaten dan jeli dalam merakit. Seperti halnya Sutoko, salah satu pembuat penjor asal Desa Yusomulyo, Kecamatan Gambiran. Dalam merangkai penjor membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan sehari penuh untuk menyelesaikannya. Itu pun dalam pengerjaannya tidak cukup dilakukan sendiri, namun perlu bantuan tenaga lainnya. Meski Sutoko baru menguasai pembuatan keterampilan ini secara otodidak, namun ia kerap menerima pesanan. Sutoko dalam hal itu juga membenarkan bahwa pihaknya kerap menerima undangan untuk membikinkan penjor ketika acara keagamaan dan kegiatan kerukunan lingkungan. Sudah berapa lama untuk kaitan dengan punya keterampilan ini? Ya, baru-baru aja sebenarnya. Ini undangan apa memang biasanya memang kerukunan? Kerukunan. Dan itu tidak semua orang bisa ya? Ya, belum tentu bisa lah. Gitu ya? Ada keahlian lah. Terus ketika undangan pernah nggak diundang untuk bikin penjor gitu? Pernah ya, keagamaan gitu. Butuh berapa ini Pak lama dalam membuat satu penjor ini? Ya tergantung juga. Kadang juga bisa 1 hari. Jadi berapa? 1 hari 1. Kalau yang bagus 1 hari 1. Dikerjakan orang berapa itu Pak? 2. 1 hari 1. Apa sih Pak tingkat kesulitan dalam membuat penjor sendiri Pak? Ini dalam merakit-rakit ini juga. Bang bisa untuk saat ini dukungan dari masyarakat maupun dari pemuda
dan di Fakultas Agama sangat ajaib sekali, sangat semangat sekali. Kami seperti ini sudah beberapa hari ini sudah diadakan latihan di wilayah agamanya masing-masing, dan terutama untuk saat ini masyarakat dan tokoh itu mudah membuat video untuk memperlihatkan acara harmonisasi lintas agama ini di Desa Yosomulyo. Artinya harmonisasi kan terkait masalah tingkat kerukunan. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan. Dan mereka antusiasnya seperti apa? Untuk kerukunan untuk saat ini di Desa Yosomulyo untuk acara ini sangat sangat membantu sekali, sangat membuka sekali pada pihak itu masyarakat semuanya. Selain itu, ketika momen-momen tertentu, penjor juga kerap dipergunakan sebagian warga di Desa Yosomulyo dalam acara keagamaan dan acara lainnya. Yogi Pratama, CTV. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, menyambung listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabarcang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU, di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, menyambung listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabarcang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU, di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, menyambung listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabarcang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU, di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja.
Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabar Cang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah,
kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Antogan Waterpark. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabarcang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabarcang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Memaknai Hari Pancasila, PLN Jabar siap mendorong keadilan energi bagi masyarakat di Jabar melalui program Disdes, penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai, dan kolaborasi bersama Pemprov Jabar di program Jabarcang. PLN Jabar mengajak berbagai pihak memaknai Hari Lingkungan Hidup dengan berkolaborasi bersama membangun ekosistem kendaraan listrik seperti kerjasama pembangunan SPKLU di mana jumlah SPKLU PLN Jabar capai lebih dari 440 unit. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha, PLN Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. PLN berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Hari Pancasila, salah satunya melalui program TJSL, pemberian bantuan pelatihan dan sertifikasi bagi UMKM anggota rumah BUMN Cirebon. PLN Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. Maknai Hari Lingkungan Hidup, PLN Jabar berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penyediaan layanan renewable energy sertifikat yang membuktikan bahwa produksi listrik per megawatt berasal dari pembangkit energi terbarukan. Usai dipakai mengantar anaknya mengaji, sebuah mobil milik warga di Kabupaten Probolinggo ludes terbakar. Api yang terus membesar membuat korban dan warga sekitar panik. Dugaan kuat kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Dalam rekaman video amatir warga Desa Ala Sumur Kulon, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada Selasa sore kemarin digegerkan dengan terbakarnya mobil Avanza yang terparkir di depan rumah. Api yang terus membesar membuat pemilik mobil dan warga berusaha memadamkan api dengan cara manual. Diketahui, mobil nomor polisi N1455MN ini milik Hoiri, 35 tahun, warga setempat. Mobil tersebut terbakar usai korban mengantar anaknya mengaji. Saat terparkir di halaman rumah, tiba-tiba terbakar. Menurut korban Hoiri, kejadian bermula ketika membuka bagasi mobil untuk mengeluarkan galon air. Tak lama setelah galon dikeluarkan, muncul percikan api dari bagian belakang bodi kendaraan. Mungkin setelah galon itu saya keluarkan itu Pak, nggak tahunya itu ada yang korslet mungkin.
saya kelihatan api terbakar, kayak ada api, langsung masuk ke dalam lagi. Masuk dalam mobil lagi? Iya, masuk ke dalam mobil lagi. Nah, ngindar, maksudnya ngindar biar terhindar dari sini, Pak, biar nggak sampai terbakar yang ada di sini. Api itu berarti keluar dari mana, Pak? Dari belakang. Kira-kira percikan api itu dari konsleting listrik atau apa? Listrik. Itu dari jet tadi yang disebut isi apa? Galon. Iya, Pak. Galon apa? Isi air atau isi air? Siap. Terus kemudian langsung membesar api. Pada saat itu jenengan sempat masuk lagi mengeluarkan mobil ini dari parkiran ini. Hampir 85% bodi kendaraan hangus dilalap si jago merah dan kerugian dialami pemilik kendaraan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Guna proses penyelidikan, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Farid Fahlevi, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Jin 1, 2, 3. Jin 1, 2, 3. Sekali lagi Jin. Dunia pendidikan di Provinsi Jawa Timur kian hari semakin maju dan berkembang pesat, seperti halnya yang ada di Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara di Banyuwangi. Terletak di wilayah Desa Kemiritan, Kecamatan Genteng, sekolah yang akrab disapa dengan nama Smadatara itu tengah mendapat kunjungan langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Afianto pada Sabtu siang. Dalam kunjungannya ini terlihat hadir Ketua Persatuan Yayasan Kemala Bayangkari Jawa Timur, Nyonya Dewi Nanang Afianto, dan jajaran PJU Polda Jatim. Kedatangan Kapolda Jawa Timur di Smadatara disambut langsung oleh Forkopimda Banyuwangi, Kepala Dispendik Jawa Timur Aris Agung Paiwai, Kacabdin Banyuwangi Slamet Riyadi, dan Kepala Sekolah Smadatara Haji Mujib. Saat tiba di Smadatara, rombongan disambut dengan rangkaian penyambutan adat, pengalungan slayer, pagar betis oleh taruna-taruni, serta penampilan drum corps Smadatara. Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Timur memberikan motivasi serta arahan kepada taruna-taruni, serta menerangkan pentingnya peranan pendidikan karakter dan kedisiplinan sejak dini dalam membentuk generasi menuju Indonesia Emas 2045. Pihaknya juga menyampaikan Smadatara Banyuwangi ini menjadi contoh positif bagaimana dunia pendidikan turut mencetak generasi unggul dan berprestasi. Tak hanya itu, Kapolda Jawa Timur juga membuka sesi tanya jawab dengan para taruna-taruni terkait aspek seleksi masuk Polri dan menyerahkan cenderamata dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk sinergitas antara dunia pendidikan dan kepolisian. Patut ditiru, termasuk di beberapa negara, celengannya bukan hanya harta kekayaan negara saja, tetapi apa? Generasi muda yang pintar,
Inilah celengan suatu bangsa yang maju. Dan ini Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo melakukan ini sekarang. Dan alhamdulillah Polri yang kerjasama dengan SMA 2 Bayangkara ini sudah menerjemahkan lebih dahulu. Sudah mulai mencetak anak-anak yang berdisiplin, berintegritas, berkarakter, sehingga nanti ke depan saya harapkan suatu saat ada yang bisa seperti saya duduk di sini memberikan pengarah. Hari ini kan Kapolda datang karena beliau sebagai Kapolda ada kaitannya dengan SMA Taruna Bayangkara yang ada di Banyuwangi ini, mau melihat secara langsung proses pendidikan yang berlangsung, pertama bagaimana pembentukan karakter akademik yang berlangsung di boarding school SMA Taruna. Tentu beliau memberikan support yang sangat luar biasa, dukungan sangat luar biasa, yang juga perhatian yang sangat luar biasa. Kami salut buat beliau karena baru 3 bulan menjabat di Kapolda Jatim, langsung melihat secara langsung bagaimana pembentukan SDM mulai dari tingkat sekolah menengah. Nah, khususnya di Bayangkara ini di Banyuwangi yang memang baru satu-satunya yang sekolah yang negeri bekerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Polda Jawa Timur atau Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kita berharap dari kunjungan ini memotivasi para taruna kita yang ada di sini, memotivasi para guru, tenaga pendidik agar terus mengembangkan apa yang menjadi harapan Pak Kapolda, Polri bahwa akan membentuk SDM yang paripurna, SDM yang siap untuk berkompetisi di mana saja. Jadi tadi Kapolda menyampaikan bahwa tidak hanya masuk di Akpol, mungkin bisa aja ke Akmil, ke akademi-akademi lain, mungkin juga ke sekolah-sekolah kedinasan yang bisa menunjang dari pendidikan yang mereka bentuk pada kesempatan saat ini yang ada di Taruna Bayangkara. Karena memang pendidikan di ketarunaan itu kan ada 3, pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan. 3 hal ini tidak bisa terlepas di dalam kegiatan boarding school. Nah, kita harap dari proses inilah yang terbentuk dari mereka, yang nantinya mereka akan lebih lengkap paripurna di dalam pembentukan setelah nanti mereka lulus dari tempat ini untuk menuju ke tujuan yang mereka harapkan. Ya, bisa ke sekolah kedinasan yang lebih tinggi, mungkin juga perguruan tinggi yang mereka inginkan, atau sekolah-sekolah lain. Saya berharap bahwa mereka tetap belajar dengan baik, keseimbangan antara fisik, ya, jasmani, kesehatan, dan juga ilmu akademiknya supaya nanti mereka berimbang di dalam proses bagaimana pembentukan karakter mereka. Nah, karakter mereka tentunya kita harapkan menjadi SDM yang siap pakai, siap untuk melanjutkan pendidikan dengan pembentukan kepribadian yang sesuai, di mana tentu kita harapkan nanti mereka menjadi generasi bangsa, generasi pelanjut bangsa yang sesuai dengan harapan yang mereka inginkan bersama dengan orang tuanya. Sementara itu, dengan adanya sekolah unggulan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara di Banyuwangi ini, Bupati Ipuk Fiestiandani sangat bersyukur dan mengapresiasi. Pihaknya berharap ke depan bisa lebih banyak masyarakat Banyuwangi yang terserap ke sekolah unggulan Semadatara. Jadi kita tetap pendidikan menjadi salah satu program prioritas wajib kita, dan kita bersyukur di Banyuwangi ada SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Ini menjadi salah satu sekolah unggulan yang ada di Banyuwangi. Mudah-mudahan semakin banyak anak-anak Banyuwangi juga yang bisa berserak masuk ke sekolah ini. Saya berharap seperti itu, dan komunikasi pemerintah daerah dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada di Banyuwangi ini juga mudah-mudahan semakin lebih intens agar anak-anak Banyuwangi juga bisa termotivasi yang bisa masuk dalam sekolah. Haji Mujib selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan banyak berterima kasih atas kunjungan spesial ini. Pihaknya menilai kunjungan ke Semadatara ini merupakan bentuk perhatian tinggi terhadap kemajuan pendidikan. Terlebih Kapolda juga turut memberikan sejumlah laptop yang secara simbolis sudah diserahkan. Hari ini terwujud keinginan beliau, Bapak Kapolda Jawa Timur, untuk bisa tahu lebih dekat langsung di kesatrian Semadatara ini. Karena beliau dari awal kepingin untuk kesini, dan kami beberapa minggu yang lalu disampaikan oleh Karo SDM, dan ini terwujud hari ini.
Tadi mungkin ada pesan-pesan kepada anak-anak Pak kira-kira? Pesannya anak-anak suruh berjuang, berlatih, terus jangan mengenal lelah. Karena apa? Mimpi harus diwujudkan dengan cara bekerja keras. Tidak usah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan untuk bisa diterima baik di Akpol maupun di kedinasan yang lain. Dari sekolah sendiri Pak, dapat kunjungan dari Pak Kapolda seperti apa Pak? Kunjungan dari Pak Kapolda, terima kasih, kami merasa bersyukur, beliau support banget pada sekolah kita. Salah satunya beliau langsung support dengan membantu 4 buah laptop yang sudah secara simbolis diberikan pada kami, dan selanjutnya beliau akan mendukung apa saja yang dibutuhkan oleh Taruna Bayangkara. Karena ini merupakan sekolah kebanggaan Jawa Timur, sekolah unggulan yang memiliki karakter, yaitu karakter disiplin dan seterusnya. School Food Care itu adalah sekolah yang peduli terhadap ketahanan pangan, sekolah yang peduli pada pangan. Maka kami memulai tadi juga, walaupun dengan sebatas beberapa taruna perwakilan, kami akan menanam kurang lebih 300 pepaya California dan juga berbagai macam buah yang nantinya akan dikonsumsi oleh para siswa. Dan dirawat juga kita. Yang merawat siswa dalam pelajaran namanya pelajaran kewirausahaan atau KWU. Jadi nanti itu menjadi lahan praktek anak-anak. Untuk lahan berapa luas itu Pak? Yang di situ tadi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan 3/4 hektar yang ada di sebelah timur. Nah, itu khusus untuk praktek KWU. Untuk jenis yang ditanam? Jenis yang ditanam nanti kita variasi dari berbagai, ada buah, kemudian ada sayur, dan ada berbagai tanaman yang lain. Pada kunjungan ke Semadatara, pihak sekolah turut menggelar pembukaan program inovatif, yakni School Food Care, dengan penanaman pohon durian dan pepaya yang dilakukan langsung oleh Kapolda dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, beserta Kadindik Jawa Timur, kepala sekolah, dan ratusan taruna-taruni Semadatara. John Iskandar, JTV Banyuwangi.